Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau menjelaskan tentang gaya berat sama gaya normal. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu tentang gaya berat. Gaya berat, oke. Gaya berat itu simbolnya adalah W kecil. Nah, secara pengertian gaya berat itu adalah gaya yang dimiliki benda bermassa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian gaya berat itu selalu menuju pusat bumi, jadi arahnya ke bawah. Kemudian gaya berat itu bekerja pada titik pusat massa, biasanya di tengah. Nah, kemudian di sini ada beberapa kondisi, misalkan terjadi pada bidang datar, sumbu X. Kita gambarkan di sini, misal ada balok. Maka kalau misalkan disuruh mencari gaya berat pada balok, oke, kita gambarkan ya. Jadi pusat massa itu kan di tengah. Kemudian arah gaya berat itu menuju ke pusat bumi, maksudnya berarti di sini. Nah, ini adalah arah W-nya, di mana W itu punya rumus massa dikali gravitasi. W-nya itu adalah gaya berat, satuannya adalah Newton. Kemudian M-nya adalah massa, satuannya kilo. Dan G-nya itu adalah gravitasi, satuannya massa per second kuadrat. Kalau tidak diketahui, nilainya adalah 10. Oke. Selanjutnya pada kondisi kedua, jadi misalkan pada bidang vertikal ya, berarti di sini dinding, lalu ada benda di sini. Maka W-nya kemana? Oke, W-nya itu adalah di tengah titiknya, kemudian arahnya ke bawah. Ini adalah W. Rumusnya apakah berbeda atau sama? Rumusnya sama ya teman-teman, jadi massa dikali gravitasi. Kemudian pada kondisi ketiga, itu pada bidang yang menempel atau di dinding atas. Oke, kasusnya sama, jadi di sini adalah titik tengahnya, kemudian arah W-nya ke bawah. Oke, menjadi seperti ini. Rumusnya pun sama, yaitu massa dikali gravitasi. Kemudian untuk yang D, kalau misalkan terjadi pada bidang miring. Nah, ini hati-hati, kalian perlu perhatikan. Kita gambarkan terlebih dahulu bidang miringnya. Misalkan ini ada benda, maka arah W-nya bukan seperti ini. Ya, mungkin kan arahnya di tengah-tengah, terus tinggal tarik ke bawah, Kak. Nah, tidak berlaku demikian untuk bidang miring. Jadi dia harus tegak lurus, sehingga arah W-nya itu seperti ini. M dikali G. Paham ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gesek. Gaya gesek itu disimbolkan sebagai Fg. Secara pengertian, untuk gaya gesek sendiri itu adalah gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Oke, jadi gaya gesek itu timbul akibat adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, gaya gesek itu merupakan peristiwa F aksi dan F reaksi. Oke, kita gambarkan dulu biar lebih paham. Misalkan ada sebuah benda di sini. Kalau kita gambarkan arah-arah gayanya, maka misalkan gini, misalkan ada gaya ke arah kanan, kemudian untuk arah bawah itu ada W, ingat ya yang tadi. Kemudian kalau yang ke atas itu ada yang namanya gaya normal.
Kemudian berarti kan balok ini akan ditarik ke arah kanan, ya kan? Anggaplah ini permukaannya kasar. Ketika permukaannya kasar, berarti akan ada gaya gesek. Gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Jadi, kalau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya itu ke kiri. Kita simpulkan FG. Gaya gesek terjadi pada benda yang bersentuhan dengan lantai atau bersentuhan dengan apapun dan permukaannya itu kasar. Oke, paham? Nah, gaya gesek itu punya rumus mu dikali n. Ini dibaca mu. Nah, mu itu adalah koefisien gesek. Kita tulis cara bacanya mu gitu aja ya. Nah, koefisien gesek itu terbagi menjadi dua. Ada mu s, artinya adalah koefisien gesek statis. Statis itu artinya diam, berarti bendanya itu nanti diam. Ada juga yang namanya mu k. Mu k itu adalah koefisien gesek kinetis atau bendanya bergerak. Oke. Nah, masing-masing tentunya memiliki rumus nih. Misalkan gini, yang ditanyakan adalah gaya gesek statis, berarti mu s dikali n. N itu adalah gaya normal. Kalau misalkan yang ditanya adalah gaya gesek kinetis, berarti mu k dikali n. Kurang lebih seperti itu. Sampai situ paham? Nah, kemudian coba kita gambarkan lagi bendanya di sini. Ketika benda itu ditarik oleh gaya ke arah kanan, kemudian di arah sebaliknya itu ada gaya geseknya, perhatikan FG kedua. Perhatikan, ketika gaya gesek lebih besar dibandingkan gaya tariknya, maka benda tidak bergerak. Paham ya? Jadi gaya tariknya tuh kurang kuat, jadi bendanya tidak akan bergerak. Tapi kalau gaya geseknya lebih kecil dibandingkan gaya tarik, maka bendanya akan bergerak. Nah, kemudian nanti kalau kalian menjumpai istilah FG maksimum, FG maksimum itu adalah gaya gesek maksimum agar benda bergerak. Paham ya? Nah, gaya gesek maksimum itu nanti menggunakan F gesek statis. Sampai situ aman? Oke, kita kasih contoh soal. Misalkan di sini ada sebuah balok, kemudian dia permukaannya kasar. Kemudian balok tersebut kan memiliki berat ya. Berat, ada gaya beratnya sebesar 300 Newton. Kemudian mu S-nya 0,5, mu K-nya 0,4. Kemudian jika benda diberikan gaya yang pertama adalah 6 Newton, bukan gaya pertama ya, tapi gaya berturut-turut. Jadi yang pertama dia kasih gaya 6 Newton, kemudian nanti diberikan gaya 16 Newton, diberikan gaya 20 Newton. Kira-kira gimana sih kondisi benda tersebut terkait ada 3 gaya? Kira-kira apakah bendanya itu akan diam, apakah bergerak kalau diberikan gaya yang pertama, kalau misalkan diberikan gaya kedua bagaimana, diberikan gaya ketiga bagaimana. Nah, kita mau cari kondisinya. Oke. Kita tahu tadi berdasarkan materi, gaya gesek statis itu sama dengan gaya gesek maksimum, atau di mana benda tepat akan bergerak. Jadi ini nanti kita gunakan sebagai parameternya. Oke, berarti FGS rumusnya adalah mu S dikali N. Mu S nya berapa? 0,5. N nya berapa? Oke, N nya, jadi ingat kalau misalkan ini adalah F, kemudian ini ada W di bawah, maka gaya ke atas itu adalah gaya normal. Kemudian
dalam gaya itu ada yang berada pada sumbu X dan ada yang berada pada sumbu Y. Kalau kalian lihat, N sama W ini berada pada sumbu Y karena vertikal. Benar? Benar. Oke, karena balok itu kan ditarik secara mendatar, berarti balok akan bergerak secara mendatar, bukan secara vertikal. Setuju? Jadi benda bergerak mendatar atau sesuai dengan sumbu X, sehingga gaya yang ada pada sumbu Y sehingga gaya yang berada pada sumbu Y itu akan sama dengan 0 karena bendanya itu nggak akan bergerak terhadap sumbu Y atau terhadap vertikal. Paham ya sampai situ ya? Nah, kalau kalian lihat gaya yang ada pada sumbu Y itu kan ada N sama W, tetapi keduanya berbeda arah, yang satu ke atas yang satu ke bawah. Ingat tadi diagram kartesius, kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah kita simbolkan negatif. Berarti yang ke atas itu adalah N, kemudian dikurangi dengan W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Maka N bernilai berapa? W nya berapa tadi? 300 Newton. Oke, gitu caranya untuk mencari N-nya. Sampai situ paham? Kalau paham, masukkan ke sini. Kita butuh N-nya 300. Maka akan didapatkan 150 Newton. Selanjutnya gimana, Kak? Selanjutnya cek hubungan antara gaya gesek statis dengan F1, F2 sama F3-nya itu bagaimana? 150 dibandingkan dengan 6, 16 sama 20 itu gimana? Lebih kecil. Berarti FGS-nya akan lebih besar seperti ini. Sehingga apa yang akan terjadi? Benda tidak bergerak. Oke, ini adalah kesimpulannya.